Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu wali siswa SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School di acara POP tahun 2021. Parents Orientation Program atau POP merupakan salah satu bentuk pengenalan program sekolah kepada para wali siswa. Tahun ini POP secara daring yang disiarkan secara live melalui YouTube dan dirangkum dalam 14 topik. POP akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh program-program penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya, baik selama online learning maupun offline learning di sekolah. Dengan adanya POP, pihak sekolah dan orang tua dapat bekerja sama lebih erat dalam mendidik para siswa untuk menjadi insan-insan terbaik penerus bangsa Indonesia. Tujuan POP adalah membangun sinergi positif antara wali siswa dan sekolah sehingga tercipta atmosfer yang baik bagi para siswa untuk selalu belajar dan berkembang ketika di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak Ibu, sesi kali ini akan membahas tentang akademik kurikulum di SD Fatih Bilingual School yang akan disampaikan oleh Miss Riza Emilia. Sebelum memulai, saya akan menyampaikan profil pemateri kita hari ini. Miss Riza Emilia atau yang akrab disapa dengan Miss Emi berasal dari Brunun Aceh, menempuh pendidikan di UIN Araniri Banda Aceh pada jurusan Bahasa Inggris dan saat ini beliau bertugas di SD Fatih Bilingual School sebagai kepala sekolah. Ia telah menumbuhkan kecintaannya pada anak-anak dan berusaha melakukan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar dan ia terus secara konsisten mengawasi operasional sekolah melalui sifat dedikasi dan pekerja kerasnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali seluruh orang tua maupun wali siswa SD, SMP, SMA Fatih Bilingual School pada sesi pertama Parents Orientation Program sore ini dengan topik pembahasan akademik SD Fatih Bilingual School, Your Child's First Step of Success. Kenapa kemudian dikatakan First Step of Success? Karena pendidikan dasar merupakan jenjang pertama pendidikan formal. Seperti yang disampaikan oleh Cohen pada sebuah jurnal yang ia tuliskan bahwa pendidikan dasar membentuk dasar atau fondasi yang membuka segala hal yang akan dipelajari oleh siswa pada tahap jenjang SMP, SMA maupun pada jenjang universitas. Sehingga apapun yang siswa pelajari pada pendidikan dasar menjadi fondasi yang kuat untuk sebuah kesuksesan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama terkait dengan kurikulum dan strukturnya. Yang kedua tentang proses pembelajaran di SD Fatih Bilingual School dan yang terakhir tentang assessment. Berbicara tentang kurikulum di SD Fatih Bilingual School, ada sedikit perbedaan penggunaan kurikulum pada tahun ini dan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya SD Fatih Bilingual School hanya menerapkan kurikulum 2013 yang mana pada tahun ini ditambahkan dengan kurikulum sekolah penggerak. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, kami menginformasikan SD Fatih Bilingual School menjadi salah satu dari 1.114 sekolah dasar di seluruh Indonesia yang dipilih untuk menerapkan atau menjadi pilot project pada kurikulum sekolah penggerak. Sehingga pada tahun ini di sekolah kita pada kelas 1 dan kelas 4 kita menerapkan kurikulum sekolah penggerak, serta pada kelas 2, 3, 5, dan 6 kita menggunakan kurikulum 2013. Selain 2 kurikulum ini, kita juga menggunakan atau mengembangkan pembelajaran di SD Fatih Bilingual School dengan menggunakan muatan-muatan dari Cambridge Primary yang diterapkan dari kelas 1 sampai 6. Sehingga dengan adanya Cambridge Primary content di sini, dapat menambahkan atau memberi cara pembelajaran yang begitu menyenangkan bagi siswa, memberikan mereka kesempatan untuk lebih percaya diri, bertanggung jawab, kemudian juga reflektif dan inovatif. Di Fatih Bilingual School sendiri, Bapak Ibu sekalian, ada 3 fondasi kuat yang kita kembangkan di SD Fatih, yaitu ada karakter education atau pendidikan karakter, literasi, numerasi, dan sains. Dan ketiga hal ini juga didukung oleh
teknologi atau penerapan teknologi dalam pembelajaran, dan juga kita mengembangkan kemampuan atau keterampilan sesuai dengan abad 21. Semua hal ini dapat tergambar dalam pembelajaran yang kita kembangkan di sekolah Fatih Bilingual School. Yang pertama, kita akan membahas pada karakter education atau pendidikan karakter yang dikembangkan di SD Fatih Bilingual School tidak hanya melalui pembelajaran agama, bahkan kita juga mengembangkan melalui program-program unggulan lainnya yang diterapkan baik itu mingguan, harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Seperti yang kita lihat pada pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran, juga kita memiliki program dengan jumlah jam yang begitu banyak juga pada setiap minggunya, yaitu 6 jam pelajaran, dan kita melakukan pembiasaan juga terhadap siswa itu dengan selalu berdoa setiap kali mereka melakukan sesuatu, dan juga pembiasaan lain seperti sholat duha setiap harinya, dan yang pastinya sholat wajib berjamaah di sekolah. Selain itu, terdapat banyak sekali program-program pengembangan diri di sekolah, yaitu di mana setiap hari Jumat mereka mengumpulkan sedikit atau menyisihkan sedikit uang mereka kepada charity box yang akan disebarkan kepada setiap kelas, dan juga mereka terus setiap tahunnya memiliki 2 program minimal dalam memberikan sumbangan sukarela, baik itu pada program maulid maupun pada program maulid tabi untuk anak yatim maupun pada kurban. Nah, ada satu lagi yang juga menjadi kekhasan di sekolah SD Fatih Bilingual School, yaitu pada social emotional learning atau pembelajaran SEL yang disebutkan di sini, yang mengembangkan 5 topik utama, yaitu tentang inklusi dan diversity, kemudian rasa empati dan critical thinking mereka, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah selama mereka berada di sekolah maupun dimanapun mereka berada, dan yang terakhir bagaimana cara mereka untuk membangun hubungan baik dengan teman mereka, kemudian juga dengan keluarga dan sekitarnya. Selain karakter education, di sini juga nanti pada satu sesi di dalam POP juga nanti akan dibahas lebih dalam lagi mengenai karakter education di SD Fatih Bilingual School. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pengembangan bahasa, matematika, dan juga sains di SD Fatih Bilingual School. Yang pertama, kita akan melihat dari bahasa di Fatih Bilingual School sendiri. Kita mengajarkan kepada siswa bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Inggris, bahasa Turki, yang dikembangkan di kelas atas atau kelas tinggi, yaitu pada kelas 4 dan 5. Kemudian juga kita menawarkan berbagai macam pilihan pembelajaran bahasa lainnya di program ekstrakurikuler kita, yaitu pada bahasa Korea, bahasa Jepang, dan juga bahasa Arab. Ya, di Fatih Bilingual School juga kita memiliki pembelajaran bahasa Aceh yang menjadi kekhasan juga di mana posisi sekolah kita, yaitu berada di Banda Aceh. Nah, selain itu, yang paling menarik di sini, di dalam program pengembangan bahasa dan literasi di SD Fatih Bilingual School, kita memiliki program yang unggul, yaitu Reading A to Z dan juga Writing A to Z. Nanti kedua hal ini akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Namun pada program matematik dan sains, kita juga mengembangkan dari kedua kurikulum. Ya, tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa terdapat kurikulum 2013, terdapat kurikulum sekolah penggerak, dan juga terdapat muatan dari Cambridge Primary. Nah, di sini kita mengembangkan dari standar isi kurikulum nasional dan juga dari Primary Mathematics Cambridge dan juga Primary Science Cambridge. Jadi siswa kita nanti juga kita persiapkan untuk mereka melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya, itu siap dengan berbagai macam kurikulum. Jika mereka juga nanti akan menyambung kepada sekolah yang mungkin bertaraf internasional menggunakan kurikulum Cambridge, mereka sudah siap karena sudah dibekali dari SD Fatih Bilingual School dengan beberapa muatan-muatan dari pembelajaran Cambridge. Kita berlanjut kepada Reading A to Z seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini menjadi hal yang sangat menarik di SD Fatih Bilingual School
karena kita mengembangkan literasi melalui reading A to Z dan juga writing A to Z. Kenapa harus reading A to Z? Kalau ditanyakan. Di sini dapat kita sampaikan bahwa reading A to Z sudah menggunakan standar internasional, ya. Baik itu dari standar kurikulum yang ada di Amerika, di Eropa, di Asia, ya. Ini sudah menggunakan seluruh standar di seluruh dunia. Nah, di sini juga di reading A to Z kita dapat melihat ada level book seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Ada chart yang dikembangkan dari reading A to Z bahwa pada level AA sampai C itu merupakan level early emergent readers. Jadi di sini biasanya itu levelnya anak TK, ya. Kemudian pada level D sampai J itu levelnya anak kelas 1 atau emergent reader. Nah, pada level K sampai P itu kelas 2, sementara kelas 3 sampai kelas 5 pada level Q sampai Z2. Nah, pada di sini anak Bapak Ibu nanti semuanya akan diberikan tes pada awalnya. Tes diberikan, kemudian setelah mereka melakukan tes akan keluar hasil yang menentukan bahwa level anak Bapak Ibu semuanya ada di level yang mana. Bisa saja anak kita sudah di kelas 6, ternyata level membacanya masih di level anak TK. Nah, di sini nanti akan ditemukan di mana level anak kita. Lalu setelah kita temukan level anak kita di level yang mana, nanti guru yang bertanggung jawab pada reading A to Z ini akan memberikan buku sesuai dengan level dia. Seandainya anak Bapak Ibu di level D, maka buku yang diberikan, buku bacaan yang diberikan, kuis yang diberikan, dan seterusnya sesuai dengan level dia. Sehingga dia nanti membaca bukunya dan kemudian dia mengambil kuis, dan kalau hasil kuisnya ternyata bagus dan dia bisa otomatis berpindah kepada level selanjutnya. Nah, ini programnya sampai pada kelas 5. Nah, selain sangat personalized, sangat tidak disamakan bagi seluruh siswa, ini juga reading A to Z ini juga memberikan kita detail raport setiap minggunya atau setiap bulannya yang dapat diberikan kepada orang tua. Selanjutnya kita melihat ada writing A to Z merupakan pengembangan dari reading A to Z. Setelah anak-anak terbiasa membaca, mereka juga dibiasakan untuk menulis. Di sini ada beberapa program yang dikembangkan di reading A to Z dan ada 5 skill yang dikembangkan. Secara urutannya atau secara grade-nya itu kita bisa melihat ada beginning, ada early developing, ada developing, dan ada fluent, ya. Jadi di kelas 1 itu namanya beginning, kelas 2 biasanya itu early developing, kelas 3 developing, dan 4 sampai 5 atau kelas tinggi itu di level fluent, ya. Nah, di sini siswa juga diajarkan bagaimana mereka memulai menulis, bahkan dari pemilihan kata yang sangat simpel. Bagaimana cara membuka sebuah tulisan, bagaimana menutup sebuah cerita, dan bagaimana isi dari cerita tersebut, semuanya diajarkan sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan tadi grade-nya, sesuai dengan level mereka. Nah, di sini juga anak-anak dapat menulis berbagai macam bentuk tulisan. Yang pertama, mereka juga bisa membuat sebuah buku karya mereka sendiri. Nanti gurunya akan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang ada di SD Fatih Bilingual School untuk build a book. Artinya mereka diberikan sebuah gambar, dari gambar itu mereka akan merangkai kata sehingga menjadi sebuah cerita, ya. Nanti akan dicek oleh gurunya mana kata-kata yang harus diperbaiki atau mana kata-kata yang harus dipilih untuk mensupport pada writing mereka. Nah, di Write Your Way juga sama, siswa akan diberikan boleh menulis apa saja, tidak harus berdasarkan gambar yang diberikan. Apa saja yang ada di pikiran mereka, apa saja yang ada di imajinasi mereka, boleh mereka tuangkan secara interaktif pada online. Nah, ini semuanya akan dilakukan proses writing di sini dengan tadi tahapan ada convention di sini, bagaimana cara mereka memulai, ya, sampai pada akhirnya mereka menyelesaikan writing mereka. Dan inilah menjadi program unggulan di sekolah SD Fatih Bilingual School dalam literasi. Selanjutnya kita melihat bagaimana perkembangan pada seni dan budaya serta
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah SD Fatih Bilingual School. Yang pertama sekali pada seni dan budaya, yang pastinya kita memiliki banyak sekali kegiatan yang mengembangkan seni dan budaya siswa di sekolah. Selain dari pembelajaran sendiri, kita juga menyediakan berbagai macam ekstrakurikuler yang menyediakan drawing, coloring, ya, atau menari atau dancing dan tradisional dan modern. Bahkan kita juga mengembangkan vokal siswa dalam program kegiatan atau ekstrakurikuler vokal solo. Nah, pada physical education sendiri atau pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan siswa, kita juga mengembangkan berbagai macam program pada ekstrakurikuler, ya, dan juga pada pembelajaran physical education sendiri. Nah, pada ekstrakurikuler kita juga menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mensupport siswa-siswa yang juga memiliki kemampuan di kinestetik, ya. Nah, di sini ada memanah, ada juga berenang, ada juga futsal, basket dan juga silat. Nah, hal-hal ini juga sangat menarik bagi siswa untuk mengembangkan diri mereka. Selanjutnya kita menuju kepada bagaimana proses pembelajaran di sekolah Fatih Bilingual School. Sesuai dengan keputusan bersama 4 menteri dan juga panduan pembelajaran PAUD Dikdasmen dan juga standar operasional prosedur Fatih Bilingual School, kami mengembangkan ada 2 mode pembelajaran pada masa pandemi. Yang pertama hybrid learning, di mana siswa sebagian ada yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, ada yang melaksanakan pembelajaran di rumah. Maka kami sebut ini adalah penggabungan antara 2 hal ini adalah hybrid learning. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat jadwal pembelajaran yang kita berikan kepada siswa, dan juga ada satu lagi yang namanya pada proses online learning, di mana seluruh siswa berada di rumah, maka kita sebut dengan Fatih Home Based Learning. Nah, kedua ini memiliki sedikit perbedaan waktu memulai pembelajaran, namun berakhirnya sama. Namun di sini kami ke depan akan mencoba memperhatikan bagaimana antara kegiatan sinkronus dan asinkronus bagi siswa. Karena tidak mungkin bagi seorang anak SD juga untuk kita minta mereka di depan layar komputer atau masa screen time mereka dari pagi sampai sore. Maka setiap pembelajaran yang kami kembangkan, baik itu hybrid maupun online nanti, siswa hanya punya kewajiban untuk melakukan atau bergabung ke dalam Zoom conference itu sampai pukul 12 atau 12.10 seperti itu. Selanjutnya setelah zuhur mereka dapat mengerjakan proyek atau penugasan asinkronus yang akan diberikan oleh guru mereka, sehingga kesehatan siswa juga dapat terjaga dan juga mereka dapat tetap terus berkomunikasi dengan guru ataupun wali kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka pada asinkronus. Selanjutnya pada teaching dan learning juga kita akan sedikit membicarakan mengenai learning management system yang kita gunakan, yaitu EduNav dan juga Google Classroom dan berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh guru sehingga dapat membantu guru-guru kita menjadikan pembelajaran begitu menarik. Ya, ayah bunda semuanya saya pikir sudah paham sekali dengan penggunaan EduNav di learning management system kita, di mana semua guru, siswa dan orang tua dapat mengakses sesuai dengan password ataupun username yang sudah diberikan, sehingga Bapak Ibu semua dapat mengontrol, mengecek apa seluruh pembelajaran yang sedang diajarkan, kemudian juga melihat nilai siswa dan bahkan melihat rapor siswa. Semua ini dapat dilihat pada akun EduNav yang kita kembangkan di sekolah. Selain itu juga kita menggunakan Google Classroom untuk proses pembelajaran siswa dan berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh guru-guru untuk membantu membuat pembelajaran kita terus menjadi menarik walaupun selama online learning. Yang terakhir dari penjelasan kita pada sore hari ini adalah mengenai assessment, penilaian yang ada di sekolah SD Fatih Bilingual School. Yang pertama sekali pastinya ada
pembelajaran atau ada penilaian, yaitu di tengah semester dan di akhir semester yang kita sebut dengan midterm dan final test. Ini berhubungan atau berlaku bagi seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun yang kedua ada Evaluation of Assessment Standardized Exam atau IS. Ini berlaku hanya untuk kelas 4 sampai kelas 6 untuk 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, sains, dan bahasa Inggris. Nah, ini ujian bersama standar nasional seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terbaru pada saat ini atau pada tahun ini yang sedang dipersiapkan adalah Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM yang diperuntukkan hanya untuk kelas 4 dan 5. Sudah ada data dari kita bahwa 39 siswa kita dari kelas 4 dan kelas 5 nanti akan mengikuti asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Namun pada suatu sesi nanti kita akan membahas juga mengenai detail terkait dengan AKM, barangkali hanya untuk orang tua kelas 4 dan kelas 5 saja. Untuk hari ini itu saja yang ingin kita sampaikan. Pada akademik SD Fatih Bilingual School, ada satu hal yang dapat kita ambil pada hari ini, bahwa elementary education atau pendidikan dasar ini sama seperti bagaimana langkah pertama kita seseorang di dalam sebuah kehidupan. Itulah langkah pertama kita seperti kita menginjak masa pendidikan di sekolah dasar, di mana di sebuah kehidupan itu kita tidak mungkin langsung bisa berlari tanpa kita belajar berjalan. Seperti itulah juga pendidikan. Tidak mungkin seorang anak, seorang pendidik, seorang anak didik, peserta didik, mereka dapat langsung menuju ke tingkat SMP, SMA, dan universitas tanpa melalui proses edukasi atau pendidikan dasar yang mereka lalui yang memiliki fondasi yang kuat. Barangkali itu saja Bapak Ibu pada sore hari ini. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Riza Emilia atas pemaparan yang telah disampaikan mengenai akademik kurikulum di SD Fatih Bilingual School. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sebelum kita tutup sesi kita kali ini, sedikit saya rangkum kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. SD Fatih Bilingual School memiliki berbagai program unggulan seperti pendidikan karakter dan memasukkan pendidikan dengan teknologi di abad 21 ini, dan program literasi yang mendukung tumbuh kembang siswa serta pembelajaran seni budaya yang bertujuan untuk mengembangkan bakat setiap siswa. Dan program unggulan ini tentunya untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa di sesi parent orientation program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.